Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya? Masya Allah, terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga buat jamaah Islami Tinda yang di rumah yang selalu setia menyaksikan Islami Tinda. Masih di tema kita pagi hari ini, anak Gen Z jangan diomelin, tapi pakai amaran ini. Nah tadi sudah dibahas oleh guru-guru kita. Yang pertama, anak harus diberi apresiasi. Yang kedua, contohkan langsung asal jangan suruh-suruh aja. Yang ketiga, masuk ke dalam circle pergaulannya. Yang keempat, sentuh langsung di hatinya dengan sentuhan lembut. Masya Allah. Yang kelima, kita mau bahas sekarang. Tapi sebelumnya kita lihat dulu sebuah video tayangan ya. Tentang menasehati anak lewat doa. Ini Masya Allah. Ini di tayangannya. Ya, Masya Allah ya, ini cuplikan dari salah satu guru kita juga, Ustadz Ajo Bendri ya. Ini Masya Allah memang dia memang spesialisnya di parenting ini, Masya Allah. Nah kita tapi tertarik di Ustadz Syam dengan hal apa yang dibicarakan masalah tadi ya, bicara doakan anak. Karena memang sebagai orang tua sebenarnya daripada kita ngomel-ngomel, ngomong sama anak capek, belum tentu dengerin, paling enak itu ini. Nasihatin anak lewat doa. Nah tapi bagaimana doa yang seperti apa yang harus kita lakukan supaya Allah itu mengijabah dan menggerakkan hati anak kita. Mohon izin penjelasan dari Ustadz Syam. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustadz Maulana, Ustadz Bani, Bang Fadli, para alim ulama, para jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Yang di rumah anak itu jangan diomelin ya, Ibu Bapak, tapi nasihati mereka lewat doa. Ibu sering doain anak? Sering anak dengerin doa ibunya? Kebanyakan ngomongnya begini, ibu udah tiap malam doain kamu, tapi nggak pernah terdengar doanya. Maka sesekali jadikan doa itu adalah nasihat. Gimana caranya? Doanya diperdengarkan kepada target. Doanya diperdengarkan kepada anak. Mau kemana nak? Mau cari kerja? Mau kemana? Mau sekolah? Mama doain supaya kamu jadi anak pinter yang soleh, yang nurut, yang baik gitu. Diperdengarkan sesekali itu. Atau bahkan kalau mungkin zaman sekarang bukan sesekali lagi. Tapi setiap doa usahakan perdengarkan kepada anaknya. Jadi ngomongnya kepada Allah tapi targetnya ada di samping kita. Sama seperti yang dicontohkan guru kita Ustadz Maulana kadang kala itu. Ibu kalau minta duit sama siapa bu? Minta duit sama siapa bu? Sama abang, sama suami. Maka pakai 3 arah. Gimana caranya? Mintanya sama Allah tapi di telinga suami. Ya Allah, lancarkanlah rizkiku, lancarkan suamiku rizkinya supaya aku bisa tas baru. Tuh, minta tas baru sama suami, tapi yang diajak ngobrol adalah Allah. Ini pernah dicontohkan oleh orang tua kami pribadi waktu kami belum mau menikah. Subhanallah. Apa doanya? Ya Allah, anakku lancarkan rezekinya ya Allah, tapi dekatkan juga jodohnya. Bapaknya sudah mau mati tapi belum ada cucunya. Gitu cara bapakku berdoa, Bu. Akhirnya sepanjang jalan kepikiran kita, aduh gimana kalau bapakku mati belum ada anak aku nih? Kapan aku ketemu jodohnya? Itu nasihat melalui doa. Dan dicontohkan siapa lagi? Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Harun alaihissalam. Ketika Nabi Harun alaihissalam terlihat oleh Nabi Musa, kata Nabi Musa, aduh ini saudaraku bikin kesalahan, kutinggalkan Nabi Harun tapi ternyata umatku jadi begini. Maka Nabi Musa alaihissalam berdoa di dekatnya Nabi Harun alaihissalam dengan mengatakan, Rabbighfirli wali akhi, ya Allah ampuni dosaku dan juga saudaraku ini ya Allah. Seakan-akan mau ngomelin saudaranya, kamu itu salah, kamu itu udah bikin ini umatku seperti ini. Tapi dia nggak langsung ngomelin saudaranya, dia langsung mengatakan, Rabbighfirli wali akhi, ya Allah ampuni saya dan saudara saya ini ya Allah. Supaya nasihat itu melalui doa. Maka ibu panjatkan doanya di malam-malam tahajudnya, panjatkan doanya ketika sedang berdua-duaan dengan Allah, tapi di siang harinya jadikan doa itu sekaligus nasihat. Apalagi menghadapi anak Gen Z. Maka tadi kalau dalam doa ada apresiasi, tuh ada apresiasi dalam doa itu ada apresiasi. Ya Allah, ini anakku anak yang baik, terima kasih ya Allah kau anak gerahkan aku anak laki-laki yang sehat, jadikan anakku ini terhindar daripada keburukan pergaulan. Itu dia dengarkan, dia langsung dalam hatinya, oh berarti emakku sangat sakit hati nih kalau aku salah pergaulan. Nasihat melalui doa. Masya Allah, makasih banyak Ustadz Syam. Sama-sama Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Kita lanjut lagi buat jamaah Islam itu dan dirahmati Allah. Sebelum kita kembali mendengarkan tausiah pembahasan yang berikutnya, kita lihat lagi sebuah video tayangan tentang lika-liku anak Gen Z. Ini di tayangannya.
ini anak-anak macam-macam, memang setiap ini beda-beda ya zamannya ya. Caranya mereka begitu. Dia meeting buat anggaran tahun depan, tapi bulan depan saya udah keluar dari sini, udah berhenti. Gimana ceritanya katanya? Nggak nyambung. Tapi gini, Ustadz Bani izin nih, yang berikutnya pembahasan kita. Banyak yang beranggapan anak-anak kita sekarang ini, adik-adik kita, anak-anak Gen Z ini susah diatur. Katanya nggak mau denger kalau diajak ngomong. Nah, ada amalan dari Rasulullah SAW yang pernah saya dengar juga. Sejak dahulu sudah dilakukan oleh Rasulullah. Apa katanya? Komunikasi setara. Nah, ini saya masih bingung. Maksudnya komunikasi setara nih apa nih? Penjelasannya. Silakan Ustadz Bani. Tepuk tangan buat Ustadz Bani. Masya Allah. Mohon izin guru kami Ustadz Maulana Ustadz Syam. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala dan semua orang tua yang sedang sama-sama berjuang dan belajar untuk mendidik anak-anak kita menjadi generasi yang terbaik. Tambahkan kesabaran lagi, jangan buru-buru, jangan cepet-cepet, jangan lekas-lekas kita marahi dan kita omelin anak kita, tapi lakukan beberapa pendekatan. Di antaranya adalah komunikasi setara. Apa makna komunikasi setara ini? Sebenarnya sudah disinggung oleh guru kita tadi Ustadz Maulana juga Ustadz Syam. Bagaimana kita masuk ke dalam circle-nya, bagaimana berbicara itu kita tidak kesannya menggurui, karena semua orang pada hakikatnya tidak suka digurui. Bahkan seorang guru pun nggak mau digurui gitu. Jadi anak juga begitu. Dia kalau terlalu sering diceramahi lama-lama jadi bosan. Dia dengerin tapi sebenarnya dia tidak mendengar. Kelihatan ada dia. Nih dengerin kata mama, dengerin kata mama. Ya, iya gitu. Dia nggak dengerin meskipun telinganya mendengar tapi tidak ada yang masuk. Maka bicaralah sesuai dengan kalau kata Ali radhiyallahu anhu waradahu, kata beliau haditsun nas bima ya'rifun. Berbicaralah kepada manusia sesuai dengan apa yang dia fahami, dia ketahui. Jadi kita ketika menasihati berbicaralah dengan bahasanya. Kalau tadi masuk ke circle-nya atau bicaranya, kita jangan berdiri dia duduk. Kamu duduk, dengerin mama ngomong. Enggak, kalau dia duduk, kita pun duduk tadi. Ya, jangan sampai terkesannya justru mendikte, jangan sampai terkesannya justru menggurui itu ya. Jadi kita masuk dalam bahasanya, cara ngomongnya sejajar mata dengan mata. Lalu bahasanya masuk ke bahasa dia. Nabi SAW pernah datang ke rumah Anas bin Malik. Anas bin Malik mengatakan, saya punya adik masih kecil, masih Fatim, baru selesai masa menyusui, berarti 2 tahun setengah lah, belum sampai 3 tahun. Datang Nabi SAW, ini namanya Aba Umair, lagi main burung emprit apa istilahnya, Nughair. Datang Rasulullah SAW, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair, wahai Abu Umair, apa kabarnya nih burung empritmu? Nabi SAW ngurusin burung emprit. Kenapa? Karena ada anak yang mau dinasehatin oleh Nabi sedang bermain dengan burung emprit tersebut. Burung emprit atau lump pipit namanya ya? Burung pipit ya, yang kecil itu. Jadi Rasulullah SAW ngajak berbicara kepada Aba Umair yang masih kecil, baru 2 tahun lebih lah. Untuk apa? Setelah itu kata Anas bin Malik, selesai berbicara seperti itu, Nabi SAW kemudian memerintahkan kami berwudu, lalu kemudian mengajak kami untuk melaksanakan sholat. Nabi di depan, lalu kami bermakmum kepada Nabi SAW. Aba Umair nih langsung ikut. Kenapa? Karena Nabi yang sepuh, yang sosoknya luar biasa, seorang Nabi, seorang jenderal, seorang yang begitu luar biasa. Ini anak baru 2 tahun setengah. Tapi diajak berdialog, diajak ngobrol, begitu diajak sholat nih anak langsung ikut, Masya Allah. Ini Masya Allah. Jadi memang begitu ya caranya, kita itu juga anak-anak itu memang harus ada pola, ada cara yang baik. Dan kita sebagai orang tua juga nggak selalu melulu harus selalu top down atau misalnya ceramahin terus anak lama-lama begak juga diceramahin. Juga, kita aja capek juga diceramahin terus. Iya, Masya Allah. Makasih banyak Ustadz Bani, tepuk tangan buat Ustadz Bani. Kita lanjut lagi buat jamaah Islam itu dan dirahmati Allah. Waktu kita kasih kesempatan jamaah buat bertanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Yang mau bertanya silakan angkat tangannya. Ini dari sebelah sini dulu deh, yang sebelah sini. Ibu Diri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajroi dari Muslimat NU Indramayu. Tepuk tangan dong, Masya Allah. Mau nanya apa Ibu? Gimana Pak Ustadz bikin mental anak yang bisa gengsi, bisa baik dan kuat di dunia?
Ya kerja, oh Masya Dunia Allah. Sebenarnya kalau dibilang nyari kerja tuh gak gampang, tapi kayaknya gampang banget pengen keluar dari kerja tuh anak Gen Z tuh kelakuannya. Iya, Mati begitu. didaftarin, semati diusahain, Ya, udah dibawa kerja, keluar. kita resign lagi. Iya, itu aja Ibu pertanyaannya. Iya, Iya. iya. Mau nanyanya sama siapa Bu? Sama yang ganteng? Pak Ustadz Sam. Oh, yang ganteng sama yang kan? Ibu, emang gantengan Ustadz Syam sih Bu, cuma kan Ustadz Maulana kasihan. Udah dekat, iya. Ya udah. Iya Bapak. Sama gantengnya Oh kok. sama gantengnya, iya. Ustadz Maulana aja deh Bu. Masya Allah, tepuk tangan dong buat ibunya, Masya Allah, makasih banyak Ibu. Boleh minta mic-nya lagi, silakan penjelasannya Ustadz Maulana. Ini kejadian di dunia nyata. Banyak anak-anak susah kita daftarin, usahain untuk kerja kesusah. Itulah anak-anak Gen Z. Pertanyaannya Ibu, bagus banget. Ada 6 yang harus kita lakukan. 6. Yang pertama, usahakan akidah diperbaiki. Keimanannya diperbaiki. Karena benar, kita bukan mencari uang, tapi kita mencari rezeki. 1, 2, 3. Rezeki. Yang kedua, bertawakallah kepada Allah. Tapi tawakal bukan berpasrah. Ada usaha. Kita harus bertebaran mencari rezeki. Yakinkan bahwa sudah diatur. Tapi jangan lupa, ada yang ketiga, sabar, syukur. 1, 2, 3, sabar. Sabar syukur ini harus ditanamkan juga. Jadi ketika kita melihat mental anak kita itu down, artinya enggak stabil, maka keyakinan dulu. Keyakinan, kemudian tawakal, kemudian ketiga apa tadi Bu? Sabar dan syukur. Tapi jangan lupa, ada namanya kejujuran dan tanggung jawab. Gimana tanggung jawabmu? Baru kita, mohon maaf ya, tekankan buat dia yang kelima ini. Apa yang kelima? Mau tahu? Mau tahu, tetap berusaha, jangan putus asa. Dan kembali lagi, bantu dia dengan doa-doa kita. Iya, Masya Allah. Tepuk tangan dong Ustadz Maulana, makasih banyak Ustadz. Memang gak gampang ya buat ngajarin anak Gen Z ini, karena memang mereka terlahir itu udah ada teknologi. Udah ada aja, apa mau lihat-lihat tinggal buka. Mau tanya ini tinggal buka. Nah kita dulu setengah mati nyarinya ya Bu ya. Nungguin majalah aja sebulan sekali. Ini Masya Allah. Oke, yang berikutnya yang mau bertanya silakan angkat tangannya. Dari sini lagi deh. Nah ya Ibu, Masya Allah. Silakan Ibu, perkenalkan dirinya. Ke depan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sombong. Perkenalkan, nama saya Ida Farida dari Jamia Kulhu, Desa Duku, Indramayu. Tepuk tangan buat Ibu Ida. Mau bertanya sama Ustadz Sam. Emang enak. Pede banget sih jadi Wah, Bu, orang. nama itunya Jamiah Kulhu. Iya, Kulhu. Wih, Iya, mantap. Kulhu. Iya, mau nanya apa Ibu? Ustadz, kita sebagai orang tua kan sering menasihati anak sampai emosi banget, sampai mengeluarkan kata-kata kasar, sehingga anak Kata-kata kasar atau asar? kasar. Hah? Asar. Asar Bu, itu perkataan sahabat Asar. Nabi. Iya. Kasar. Kasar. Iya. Iya, asar mah saya Kasar. sholat di asar. Kasar. Nah iya, oke. Terus? Sehingga anak tuh benci sama kita. Oh. Karena Kita terlalu emosi sih keluarga. Waktu ngomel. Kata-kata yang nggak baik dah. anaknya jadi benci. Heeh. Terus jadinya kan anak sama orang tua kan jadi renggang hubungannya. Oh iya. Adakah doa atau amalan yang melembutkan hati anak? Habis anak lebih mendengarkan nasihat temennya daripada kita sebagai orang Iya. tua. Bu, doanya bukan cuma melembutkan hati anak, melembutkan hati ibu juga yang kata-kata yang suka kasar. Betul. Itu Ya terlalu dua-duanya harus emosi lah. balance. Oh, emosi lah. Gimana sih? Udah, itu aja Ibu Ida. Makasih banyak. Tepuk tangan buat Ibu Ida.
Apa tuh? Yang ada di sini aja emosi, gimana anaknya di sana? Oh iya, iya. Makasih boleh duduk lagi Ibu Ida. Masya Allah silakan dijawab Ustaz Syam. Hatur nuhun Ibu Ida Farida, Bang Fadli, para guru-guru kami Ustaz Maulana, Ustaz Bani dan para alim ulama yang melakukan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu ayat dalam Al-Quran itu dalam surah Taha. Ba'da qul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Dan perintahkan keluargamu salat wastabir 'alaiha, dan sabarlah atas mereka. Berarti doa yang pertama doa kesabaran dulu, Bu. Bukan doa melembutkan hati anak, tapi doa untuk yang menasehati dulu nih. Ya Allah, afrigh alaina sabara, penuhi hatiku dengan kesabaran. Kenapa? Karena kalau kita lihat sejarah orang-orang saleh, para alim-alim ini, Imam Al-Ghazali, Imam Bukhari, Imam Ahmad, imam-imam yang lainnya, itu karena the power of mulutnya ibunya. Itu karena kekuatan doa dari ibunya. Jadi yang dilembutkan pertama adalah ibunya, bapaknya, supaya tidak berkata kasar. Ibu, kenapa baginda Nabi SAW bisa masuk ke semua kalangan? Bahkan sampai sekarang, mau Gen Z, mau Gen X, mau Gen Y, mau kolonial tadi katanya. Mau gen apapun Rasulullah masuk semua. Kenapa? Karena yang diperbaiki bukan yang mendengarkan dakwahnya terlebih dahulu. Yang Nabi perbaiki adalah dirinya sendiri. Dan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Hasan Al-Basri sekali mandang wajahnya langsung khusyuk sholatnya orang 1 minggu. Kenapa itu? Karena yang diperbaiki adalah yang berdakwah, bukan yang didakwahi. Maka doa yang pertama amalannya Rabbana, sama-sama, Rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna alal qawmil kafirin. Surah Al-Baqarah ayat 250, biar orang tuanya kuat dan sabar, penuh hatinya kesabaran supaya tidak mengeluarkan kata kasar. Untuk melembutkan hati anaknya, bacakan alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak sampai selesai. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Masya Allah ya. Oke, satu lagi kita kasih kesempatan yang mau bertanya. Silakan angkat tangannya. Dari sebelah sini Ustaz, dari sebelah sini boleh. Oh iya, baik. Mana? Dari sebelah sini Ibu. Ya, Ibu yang berkacamata. Oh, Masya Allah. Silakan, Masya Allah. Pede juga ini. Pede dia pakai entek. Iya, silakan perkenalkan dirinya Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Evi Ibu dari Evi. Majelis Taklim At-Taqwa TP PKK Kabupaten Indramayu. Tepuk tangan dong, Masya Allah. buat PKK-nya Ibu tingkat Evi. kecamatan, kabupaten atau kota? Kabupaten. Mau nanya sama siapa Ibu? Sama Ustadz Bani. Ustaz Bani, tolong panggilin dong. Iya, Ibu. Iya, silakan Bu. Udah dipanggilin, Assalamualaikum panggilin. Ustadz Bani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya ada tahapan-tahapan kedekatan orang tua dengan anak, menyesuaikan usia anak. Terus apa benar kalau dulu kita kurang dekat atau sering meninggalkan anak, pas mereka kecil dampaknya bakal kerasa pas mereka dewasa. Anak jadi acuh sama orang tua. Bagaimana caranya biar kita hubungan kita dengan anak dengan orang tua bisa terasa dekat. Dekat lagi, Masya Ya. Allah. Oke, bagus banget pertanyaan. Tepuk tangan dong, Masya Allah. Itu aja Ibu pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, silakan dijawab Ustadz Bani, Masya fadhal. Allah, izin guru kami Ustaz Syam, Ustaz Maulana, Mas Pali dan guru-guru kami dimanapun berada. Memang banyak sekali para pakar parenting yang menjelaskan ada tahapan-tahapan ketika kita mendidik anak. Ada masa anak di mana mereka adalah raja. Di situ orang tua ya melayani semua kebutuhan diminta apapun dikasih. Nah, itu masa-masa balita ya sampai dari 0 sampai 3 atau sampai 5 tahun lah. Baru setelah itu kemudian masuk masa di mana mereka sudah tidak lagi raja, sudah kita batasi. Mau minta ini tahan. Lalu naik lagi masanya ganti lagi sudah dijadikan sebagai teman.
Maka penting sekali orang tua selalu menemani anak. Baik masa-masa dia sebagai raja atau ratu, baik masa-masa dia awal-awal pra pendidikan, atau masa-masa dia sedang belajar, kita harus selalu menjadi teman dia, di mana dia mau bermain, ada bapak ibu yang menemani bermain. Ketika dia mau sekolah, berangkat sekolah, ada orang tua yang mengantarkan ke sekolah, menemani dia belajar, atau menemani masa-masa pubertas dia. Mohon maaf, anak wanita yang sudah mengalami masa pertama menstruasi, maka seorang ibu yang harus menemani dia, ngasih tahu apa yang mesti dilakukan, bagaimana caranya, karena mungkin bapak sudah tidak mungkin. Nah disitulah peran penting sekali seorang orang tua untuk mengetahui fase-fase ini, supaya orang tua selalu hadir di setiap fase dan masa anak ini, sehingga dia merasa bapak ibu saya selalu hadir bersama saya. Kalaupun tidak secara fisik, paling tidak hadir secara kasih sayang. Bagaimana kalau hadir secara kasih sayang? Mungkin orang tua tidak ada di sana, tapi selalu nasihatnya membersamai. Dia selalu tanya kabarnya lewat telepon dan seterusnya. Nah sekarang bagaimana Ustadz? Kalau sampai dewasa, ternyata saya dulu lupa. Nah sekarang sudah dewasa, dia sepertinya menantarkan saya. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, maka kebaikan akan balik kepada kalian sendiri. Dan insya Allah tidak ada kata terlambat, Mas Fadli ya. Masya Allah, benar banget Ustadz. Makasih banyak Ustadz Bani. Jazakallah khair ilmunya. Tepuk tangan buat Ustadz Bani. Kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Jangan kemana-mana. Setelah ini kita masih lanjutkan pembahasan kita tentang anak Gen Z. Jangan diomelin, tapi pakai amalan ini. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.